Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik-baik ya. Dan salam sehat buat semuanya. Untuk anak kelas 1 dan sampai anak kelas 6. Hari ini kita akan berdoa. Lipat tangannya, kita akan mulai chapel kita. Sebelum kita mulai, kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh pagi hari ini yang indah Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Pagi hari ini kami akan chapel Tuhan bersama-sama dengan anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikanlah mereka hikmat daripadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke deh, kita sudah berdoa. Hari ini siapa yang tadi pagi-pagi marah-marah? Ayo, siapa ya? Nah, hari ini kita angkat satu buah pujian. Aku bahagia, ya. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku angkatnya bahagia. Tuhan Yesus angkat malasku. Tuhan angkat malasku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, kan bahagia, bahagia. Ku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat dosku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Bahagia, 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 bahagia. Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Iya, semuanya sudah diangkat ya. Malasnya, cengengnya, dan juga marahnya, ngantuknya. Pagi-pagi begini ya, mungkin sudah ada yang marah-marah dibangunin mamanya. Ayo bangun, chapel udah mau dimulai. Ya, ada juga. Tapi Bu yakin kelas 1 anak sekolah amal kasih tidak ada yang seperti itu. Anak sekolah amal kasih baik-baik kelas 1 sampai kelas 6 mau mendengarkan pujian, mengangkat pujian dan chapel bersama-sama. Nah, saatnya tibanya kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu.
Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Mampukan kami setiap anak-anak-Mu untuk tekun dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 17. Ibu ulangin, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 17. Ya, boleh dibaca Alkitabnya. Sudah nemukan? Sudah boleh dibaca Alkitabnya. Boleh dilihat ya. Oke, ini menceritakan tentang Rut. Rut itu mempunyai perjalanan hidup yang cukup panjang dan penuh dengan perjuangan, ya. Banyak masalah yang dia hadapin, ya. Salah satunya dia kehilangan suaminya. Bahkan sanak saudaranya, ya, bukan hanya suami tetapi sanak saudaranya juga dia kehilangan, ya. Banyak kesedihan yang dialami Rut, ya. Rut kehilangan suaminya, nah, dan dia sekarang tinggal bersama dengan Naomi. Naomi itu siapa? Naomi itu adalah ibu mertua dari Rut, ya. Rut adalah orang Moab, ya. Dia karena suaminya tidak ada lagi, dia tinggal bersama dengan mertuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa kerja, ya. Naomi dan Rut, ya, mereka hidupnya sangat susah, ya. Mereka berdua sangat miskin. Untuk makan setiap hari mereka harus bekerja keras, ya. Siapa yang bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka? Rut, ya. Rut harus bekerja keras. Karena apa? Karena dia kasihan lihat ibu mertuanya sudah tua. Nggak mungkin ibu mertuanya yang bekerja, nggak mungkin, ya. Jadi Rut, ya, yang bekerja keras. Rut perempuan yang penuh dengan kasih, ya. Rut juga perempuan yang bekerja keras, dia tidak mengenal lelah, ya. Rut orang yang baik, dia punya pribadi yang sabar, tidak suka mengeluh. Meskipun dalam kehidupannya penuh dengan kesedihan, perjuangan berat, tapi dia tetap percaya kalau Tuhan tidak meninggalkannya, ya. Nah, lalu Naomi berkata kepada Rut,
ya, karena mereka susah makan, nggak punya uang, ya, hidup mereka sangat miskin. Lalu Naomi ingat akan saudaranya, nah, yaitu seorang yang kaya raya, banyak ladangnya, ya, ladangnya sangat luas. Nah, biasanya ladangnya itu ditanami dengan gandum-gandum, ya, dan bila musim panen banyak gandumnya. Nah, Naomi ingat akan saudaranya itu, lalu Naomi menyuruh Rut, pergilah ke sana kamu, ya. Nah, disuruh ke sana itu apa? Disuruhnya untuk mengambil butiran-butiran gandum. Nah, butiran-butiran gandum yang tidak terlalu bagus, yaitu jelai. Nah, biasanya tuh sering tercecer ke tanah, ya, karena dia nggak bagus, kececer dia ke tanah. Nah, butiran itulah yang mereka buat untuk makan mereka. Jadi si Rut disuruh pergi ke saudaranya yang bernama Boas, ya, saudaranya bernama Boas yang memiliki ladang yang sangat besar, luas, kaya. Nah, ambillah di situ butiran-butiran gandum yang tidak baik, yang kurang bagus. Nah, mereka ambil buat mereka jadikan roti. Nah, roti itulah mereka makan. Nah, lalu pergilah Rut, ya, yang diperintahkan seperti yang diperintahkan ibu mertuanya Naomi. Nah, lalu tiba di sana dia minta izin kepada penyabit gandum. Ya, namanya kita masuk ke ladang orang, nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ambil tanpa minta izin. Nah, dia meminta izin kepada penyabit gandum, lalu dia memungut jelai-jelai yang tercecer. Nah, anak-anak, ya, Rut mendengar apa yang dibilang Naomi, ya. Meskipun hidupnya susah, ia tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh. Dia enggak ngebantah, dia enggak melawan, dia tidak meninggalkan Naomi. Ya. Karena apa? Karena ia yakin Tuhan pasti menolongnya. Ya. Rut, ya, pergi ke ladang Boas, ya. Di sana dia meminta izin para penyambil untuk memunguti jelai dari gandum yang tercecer. Lalu diizinkan nggak? Iya, diizinkan, diperbolehkan. Oh, ambil, silakan. Ya. Rut memungutin jelai itu satu persatu. Nah, ketika dia memungut itu, datang nih tuannya, saudaranya Naomi, yaitu Boas, ya. Dia melihat Rut, ya. Si Boas menjadi kasihan melihat Rut, ya. Lalu dia mengizinkan Rut untuk memunguti jelai sampai sore, ya. Hati Rut sangat senang karena ternyata meskipun hidupnya susah, ia merasa hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Lagi-lagi Rut tidak mengeluh sedikit pun Rut. Ya, hari itu juga Rut bawa pulang jelai yang cukup banyak untuk dibuat roti, sehingga Naomi dan Rut dapat membuat roti, mereka tidak lapar, ya. Anak-anak, Rut dan Naomi memang tidak punya rumah yang bagus, baju yang bagus, tempat tidur yang bagus, ya kan, ya. Mereka orang yang nggak mampu, mereka hidup miskin, ya. Tetapi apa, ya, mereka tidak menyerah, ya, tidak menyerah.
Mereka selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka tidak pernah mengeluh atau cemburut, ya. Jadi kita juga harus bisa belajar seperti Ruth dan Naomi, ya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita anak-anak Tuhan untuk tidak mengeluh. Anak Tuhan tidak boleh mengeluh, ya. Kita pernah lihat, ataupun kalian juga pernah lihat, ya, di jalan-jalan sana banyak kita lihat ada pemulung, anak jalanan, pengamen, ya. Jadi kita harus lihat di luar sana itu masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih susah, lebih miskin, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya. Hidup kita, anak-anak semua dipelihara oleh Tuhan setiap harinya, ya. Cukup makan, tidak kekurangan makan, minum, dapat sekolah, ya. Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya itu tidak terduga oleh manusia. Ya, kita nggak tahu cara Tuhan memelihara hidup kita. Tugas kita hanya berserah sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Bukan hanya hidup Ruth dan Naomi saja yang dipelihara Tuhan, ya. Kita juga anak-anaknya dipelihara Tuhan, ya. Sekali lagi Ibu bilang, kita tidak boleh mengeluh. Seperti Ruth tidak pernah mengeluh. Bahkan ia bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan memakai Boas, ya, untuk memelihara kehidupannya. Nah, ini seperti yang Ibu bilang. Cara Tuhan kita tidak tahu. Dalam kisah Ruth ini kita melihat, ya, yang Tuhan pakai siapa? Boas. Boas itu yang Tuhan pakai, ya. Ya, walaupun Ruth harus memungut jelai-jelai, ya, tapi itu kan cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupannya. Dengan jelai itu mereka bisa membuat roti, bisa mengenyangkan mereka, ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kalian? Kita juga dalam hidup juga nggak gampang. Kadang kita juga punya masalah. Kita kadang juga sedih. Ya. Mungkin kalau kalian sekolah, kalian juga menghadapi kesulitan. Sulitnya apa? PR yang sulit, ulangan yang sulit, atau kesulitan di dalam biaya pendidikan dan lain-lain. Tetapi kata Tuhan, orang yang sabar tidak cepat mengeluh, ya. Kita perlu sabar memohon pertolongan Tuhan dan menantikan Ia bertindak, ya. Biarkan Tuhan yang bertindak dengan caranya dan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa menuntut Tuhan harus hari ini, Tuhan harus, tidak. Caranya Tuhan, waktunya Tuhan kita tidak tahu, ya. Yang pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, ya. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa anak Tuhan tidak boleh mengeluh, ya.
Kita mau terus belajar percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita semua. Oke, kita tutup firman Tuhan kita. Kita mau bersatu dalam doa. Semuanya sikap berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memelihara kami, dan sekarang kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah cukupkan apa menjadikan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami selalu memiliki hati yang sukacita, tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengar ya anak-anak ya. Nah sekarang kita angkat satu pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah mengikuti chapel dengan baik Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah di pagi hari ini Engkau memberkati anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran, kepandaian yang daripadamu Tuhan. Supaya anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.